Frank, itu atau Bapak Ben Soima telepon dari seseorang yang suaranya terdengar sangat akrab. Suara anak, cucu, atau mungkin kerabat yang lama tak terdengar. Lalu mereka berkata lembut, menanyakan kabar, bilang rindu, dan pelan-pelan mulai meminta sesuatu. Apa jadinya? Kalau suara itu ternyata bukan dari orang yang kita cintai, melainkan dari mesin. Di zaman sekarang, bukan hanya penampilan yang bisa dipalsukan, tapi juga rasa sayang. Tahun 2025 membawa sebuah tipu daya baru. Teknologi kecerdasan buatan yang bisa meniru suara manusia dengan sangat meyakinkan. Dan tahu siapa target utamanya? Kita, para orang tua. Kisah kali ini adalah peringatan yang nyata tentang seorang ibu yang hatinya tulus, tapi dikhianati oleh suara yang tak punya jiwa. Jangan lewatkan kisah penuh pelajaran ini. Dan sebelum kita mulai, klik tombol subscribe untuk bergabung bersama komunitas Cahaya Usia Tua, tempat kita saling menguatkan, belajar dari cerita, dan menjaga satu sama lain di masa senja kehidupan. Namaku Bu Marni. Usia sudah 7 tahun, tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Yogyakarta. Setelah suami meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung, aku hidup sendiri. Anak semata wayangku, Iqbal, bekerja sebagai programmer di Jakarta dan jarang sekali pulang. Awalnya aku tak merasa kesepian. Setiap pagi aku mengaji di musala dekat rumah, sore hari berkebun kecil di belakang, dan malamnya menuntun televisi atau berbicara lewat telepon dengan tetangga. Namun semuanya berubah sejak tubuhku mulai sering lelah, lutut sering nyeri, dan aku butuh perhatian lebih. Pada suatu malam saat duduk sendiri di ruang tamu yang remang-remang, HP-ku berbunyi, nomor tak dikenal. Ragu-ragu aku angkat. Assalamualaikum, Bu Marni. Ini Iqbal, anak ibu. Deg! Hatiku bergetar. Suara itu mirip sekali dengan Iqbal. Lembut, perhatian, bukan bahawi memanggil Bu dengan cara khas yang membuat hatiku nyesek. Iqbal, kamu menelepon ibu pakai nomor baru? Iya, Bu. Maaf ya Iqbal, akhir-akhir ini sibuk banget. Tapi Iqbal rindu ibu. Lagi mikir-mikir, mungkin lebih baik ibu ikut Iqbal tinggal di Jakarta. Biar ibu enggak sendiri. Mataku langsung berkaca-kaca. Kalau bertahun-tahun hanya menerima pesan singkat dan transfer uang bulanan, kini anakku ingin menjemputku. Ibu juga rindu, Nak. Kalau memang kamu punya waktu. Iya, Bu. Tapi sekarang Iqbal butuh bantuan ibu dulu. Untuk proses pindah dan renovasi rumah agar cocok buat ibu tinggal, Iqbal butuh dana cepat, nanti pasti diganti. Aku tidak ragu sedikit pun. Malam itu juga aku transfer 30 juta dari tabungan pensiunku. Uang yang selama ini kusembunyikan di bawah kasur, hasil menabung bertahun-tahun untuk hari tua. Dan itu baru permulaan. 3 hari setelah transfer pertama, suara Iqbal kembali menelpon. Bu, maaf ya, ini mendadak. Tukang renovasi butuh tambahan dana buat beli marmer kamar mandi. Iqbal malu minta, may apa meminta. Tapi nanti makram yang bisa bantu. Tanpa pikir panjang, aku kembali ke ATM di minimarket dekat rumah. 20 juta lagi mengalir. Dalam hati aku hanya berpikir, Iqbal pasti tahu aku melakukan semua ini karena cinta. Setiap kali dia menelepon, hatiku berbunga-bunga. Ia bercerita tentang betapa lelahnya bekerja, betapa ia ingin menebus waktu yang telah hilang. Bahkan dia bilang, ibu adalah satu-satunya alasan Iqbal bertahan hidup. Kata-kata itu bagai embun di padang gersang. Aku yang sudah lama tidak mendengar ungkapan kasih sayang, merasa hidup kembali. Tapi tetanggaku, Bu Retno, mulai curiga. Loh, kok ibu tiap hari ke ATM? Anak ibu pulang kampung? Enggak, Bu. Tapi Iqbal sekarang perhatian banget. Tiap hari nelpon, suaranya juga lembut. Suara lewat HP, Bu. Hati-hati. Sekarang AI bisa niru suara loh. Aku tertawa waktu itu. Mana mungkin? Suara Iqbal tak akan bisa ditiru. Lagi pula, siapa pula yang tega menipu seorang nenek tua yang tinggal sendirian? Sayangnya, kecurigaan Bu Retno tidak salah. Suatu malam Iqbal menelepon dan berkata,
Bu, maaf ya Iqbal nggak bisa video call, kamera HP rusak, tapi Iqbal kangen banget. Ibu bisa kirim foto? Iqbal pengen lihat senyum ibu. Aku pun mengirim foto saat sedang duduk di teras, memegang tasbih. Tidak pernah terpikir, foto itu akan digunakan untuk membuat profil media sosial palsu, atau bahkan lebih buruk, dijual ke pihak yang tak dikenal. Keesokan harinya, Iqbal bilang renovasi rumah sudah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi, Bu. Tapi Iqbal perlu berjuta terkait zaman dia kosfas selama kepegut terakhirnya. Setelah itu, ibu bisa langsung pindah ke Jakarta. Iqbal sudah siapkan kamar sendiri buat ibu. Aku mulai ragu, tabungan sudah menipis, tapi pikiranku penuh dengan bayangan. Kalau aku tolak sekarang, nanti Iqbal kecewa. Bagaimana kalau dia berhenti menelepon lagi? Akhirnya, aku menjual satu-satunya gelang emas warisan dari almarhum suami. Harga pas-pasan, tapi cukup untuk kiriman terakhir. Seminggu setelah transfer telegram, telepon sunyi. Tidak ada lagi suara lembut Iqbal. Tidak ada pesan menanyakan kabar, bahkan tidak ada notifikasi Iqbal sedang online. Cemas, aku menelepon nomor anakku yang biasa. Iqbal asli. Iqbal, kamu sibuk ya? Kenapa nggak kabarin ibu soal rumah? Hah? Rumah apa, Bu? Iqbal sibuk proyek kantor, maaf ya. Udah seminggu nggak sempat nelpon. Tapi ibu sehat kan? Suasana mendadak beku. Aku berusaha menjelaskan tentang telepon, suara, transfer, rencana pindah. Tapi jawaban Iqbal hanya satu. Bu, ibu ditipu. Itu bukan Iqbal. Setelah percakapan dengan Iqbal yang asli, aku terduduk di lantai. HP terjatuh, dada terasa sesak. Tidak ada lagi suara lembut yang selama ini menemaniku. Hanya suara detak jam dinding dan dengkuran kipas angin tua. Aku menangis. Bukan karena uang yang hilang, tapi karena perasaan tertipu. Aku pikir aku sedang dekat dengan anakku. Ternyata aku hanya berbicara dengan mesin. Semua kenangan palsu itu, kata-kata manis, janji-janji indah, harapan hidup bersama, adalah kebohongan digital yang diatur oleh kecerdasan buatan. Ya Allah, apa salahku sampai jadi sasaran seperti ini? Bisikku dalam doa yang lirih. Keesokan harinya, aku ditemani Bu Retno ke kantor polisi. Petugas menyimak ceritaku dengan serius. Mereka bilang, ini bukan kasus pertama. Sudah banyak orang tua yang jadi korban penipuan suara AI. Teknologi itu bisa meniru suara hanya dari rekaman 30 detik saja. Dan biasanya, direkod yang lewat emosi, rasa rindu, rasa bersalah, dan cinta, ujar Pak Polisi. Ibu jangan merasa bodoh, banyak yang tertipu. Tapi tetap saja aku merasa hancur, rasa percaya diriku lenyap. Aku bahkan takut menerima telepon lagi. Aku jadi murung, tak lagi ke musala, tak lagi menyapa tetangga. Dan setiap kali HP berbunyi, aku gemetar. Iqbal yang asli kemudian pulang. Melihat wajahnya yang asli, bukan versi digital, aku menangis dalam pelukannya. Maafkan Iqbal, Bu. Harusnya Iqbal lebih sering malam pulang. Ibu juga salah, Nak. Terlalu mudah percaya, hanya karena rindu. Kami duduk berdua di teras rumah, angin sore sejuk, tapi hatiku masih panas oleh luka. Iqbal menggenggam tanganku. Mulai sekarang, Iqbal janji akan lebih hadir, dan kita lapor semua ini ke media, agar orang lain tidak tertipu seperti ibu. Atas dukungan Iqbal, aku muncul di forum warga dan juga ikut wawancara radio lokal. Aku ceritakan pengalamanku dari awal sampai akhir tanpa menyembunyikan rasa malu. Jangan percaya hanya karena suara terdengar akrab, kataku di mikrofon. AI sekarang bisa meniru suara, gaya bicara, bahkan emosi. Orang-orang mulai terbuka. Ternyata ada tetangga lain yang juga pernah ditelepon, anaknya minta uang, tapi curiga karena suaranya terlalu manis. Polisi pun membuat seminar bersama warga senior di kelurahan, menjelaskan bahaya teknologi jika disalahgunakan. Kini aku bangkit kembali. Aku masih hidup sendiri, tapi aku tidak sendiri. Banyak yang mendukungku, mendengarkanku, dan belajar dari kisahku. Iqbal juga lebih rutin pulang. Setiap 2 minggu sekali, kami makan malam bersama di warung soto favorit almarhum suamiku.
Aku tidak lagi menyimpan uang tunai di bawah kasur. Semua sudah diatur bersama Iqbal dengan rekening yang aman dan notifikasi ke HP-nya juga. Dan kini, jika ada yang menelepon dengan suara lembut, aku akan tanya, "Kalau kamu anakku, ayo, sebut nama guru mengaji kita dulu." Jika tidak bisa jawab, tutup, blokir, laporkan, karena aku sudah belajar. Hari itu aku duduk di beranda rumah, menatap langit senja yang merona. Angin berbisik pelan, seperti membisikkan pelajaran yang pahit namun berharga. Aku bukan satu-satunya yang pernah tertipu, tapi aku ingin jadi satu dari sedikit orang yang berani bicara. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu terlalu banyak orang tua di luar sana yang merasa rindu, lalu menyamakan rindu itu dengan kebenaran. Teknologi bisa menyamar sebagai siapapun, anakmu, cucumu, bahkan suami yang telah tiada. Tapi satu hal yang tak bisa dipalsukan adalah kehadiran sejati. Kita, para orang tua, tidak butuh suara manis dari mesin. Kita butuh genggaman tangan hangat, tatapan penuh kasih, dan anak-anak yang sungguh-sungguh peduli. Bukan hanya saat butuh uang atau saat merasa bersalah. Aku ingin berpesan kepada siapapun yang menonton kisah ini. Jangan mudah percaya pada suara yang terdengar seperti cinta, tapi tidak pernah hadir saat kamu butuh pelukan. Jangan merasa bersalah hanya karena kamu tua. Jangan merasa bodoh karena tertipu. Karena kejahatan teknologi hari ini menyasar hal paling suci dalam hidup, kasih sayang. Jika kamu orang muda, tolong ingat, orang tuamu tidak butuh uangmu sebanyak perhatianmu. Jika kamu sudah tua, jangan malu untuk bertanya, untuk curiga, dan untuk menolak. Aku Bumarni bukan hanya korban, aku adalah saksi, dan aku tidak akan diam. Jika bisa menyentuh hatimu, silakan tinggalkan komentar. Pernahkah kamu atau orang di sekitarmu hampir tertipu karena rindu? Mari berbagi, agar kita semua saling menjaga. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang tua, sahabat, dan tetanggamu. Karena satu langkah kecil bisa menyelamatkan masa tua seseorang.